Tidak ingin berlama-lama. Bicara soal politik sedikit, dan izinkan saya pada malam hari ini untuk berbicara selaku jujur saja memang selaku salah satu bakal calon wali kota Banda Aceh untuk pilkada tahun ini. Saya bukan seorang politikus, walaupun tadi dikatakan memberikan pidato politik atau malam ini banyak kita dengarkan testimoni politik. Tapi saya menyebut diri saya bukan politisi, bukan politikus karena memang jujur saja saya tidak punya background politik, tidak pernah kuliah di bidang politik dan juga tidak pernah bergabung di partai politik manapun. Dan kalau pencalonan saya kali ini memang banyak yang kaitkan, berarti saya sudah terjun ke dalam kancah politik. Saya sendiri sangat awam, sangat tidak paham apa yang dimaksud dengan politik. Ada yang mengatakan politik itu dari kata politrik, banyak cara untuk meraih kekuasaan dan sebagainya. Dan seperti Kak Asia Uzia tadi katakan, it's all about politik. Ini semua tentang politik. Dan banyak juga tadi, bahkan MC kita Emma mengatakan sudah capek ya dengar petua politik. Nah, jadi memang politik itu memang melelahkan mungkin, atau bahkan banyak yang juga tadi bilang disuruh bergerak, kau bilang aku ceriwis, kau suruh diam, kau bilang aku apatis, aku harus bagaimana? Jadi memang terjunnya saya ke dalam kancah politik ini, kalau memang demikian yang harus kita terima kondisinya. Saya masih tetap tidak ingin menganggap diri saya seorang politikus, dan saya tidak paham politik, sehingga saya sempat bertanya pada seorang teman, apakah kalau kita berbuat curang, kalau kita menipu dalam suatu tindakan untuk meraih kemenangan dalam politik, itu sesuatu yang berdosa atau tidak? Kita ini muslim, dari kecil kita diajarkan untuk tidak boleh berbohong, berbohong itu dosa. Dan dalam politik ternyata banyak orang yang memang melakukan kebohongan untuk meraih apa yang diinginkan. Jadi saya bertanya pada seorang teman, apakah berbohong dalam politik itu sesuatu yang haram, berdosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan masuk neraka karena itu? Dan teman saya ini menjawab, berbuat curang dalam politik hukumnya wajib, bukan sunat. Wajib, bukan haram. Jadi dalam politik, kalau seseorang mau terjun ke politik harus siap untuk berbohong, harus siap untuk curang, harus siap untuk menyelingkuh kiri kanan, harus siap untuk sikut kiri kanan, harus siap menginjak orang lain, harus siap untuk melakukan black campaign, harus siap melakukan negatif campaign dan sebagainya. Dan itu adalah sesuatu yang wajib hukumnya. Ya, saya mendengar itu tertawa, tapi sampai hari ini saya belum bisa meyakini itu. Lalu teman itu memberikan contoh analoginya dengan sepak bola. Politik itu tidak berbeda dengan sepak bola. Dalam meraih kemenangan kita harus melakukan trik, strategi, taktik dan sebagainya. Contohnya pada saat Lionel Messi mau menceploskan bola, dia pura-pura menendang ke kanan tapi dia menendang ke kiri. Itu sebuah tipuan dalam sepak bola. Dan begitu juga dengan politik, kita harus melakukan tipuan. Bahkan menjegal lawan juga boleh, menyikut wajah lawan juga boleh, sejauh tidak dilihat oleh Panwaslu misalnya. Jadi saya sekali lagi hanya bisa tertawa mendengar itu, tapi sampai hari ini jujur saja saya belum mampu untuk melakukan itu. Kalaupun saya tidak mampu melakukan hal itu dalam langkah politik kali ini, dan itu berakibat fatal pada kekalahan, bagi saya bukan sebuah masalah besar. Kemudian gagasan dilaksanakannya acara ini pada malam hari ini, saya saat ini bagaimanapun sebagai salah seorang kandidat yang maju lewat jalur independen, saya telah menerima SMS ancaman yang lumayan keras nadanya. Saya tidak tahu dari siapa, nomor yang tidak saya kenal, dan SMS itu sudah saya terima 2 kali, dan saya membalas SMS itu dengan sangat sopan santun. Kemudian yang mengirim SMS membalas lagi dengan ancaman yang lebih keras lagi, tapi saya tidak menjawab lagi. Karena saya katakan di SMS yang balasan saya itu, saya katakan saya siap mundur kapan saja kalau seandainya memang peraturan tidak membolehkan adanya calon independen.
Artinya saya selalu ingin menjadi orang yang taat pada peraturan. Saya pernah menuliskan dalam sebuah status di Facebook, waktu itu mungkin saya tuliskan di sebuah tanggapan atau komentar terhadap status Bang Saifuddin Bantasyam. Saya katakan karakter dari suatu bangsa, suku bangsa, itu bisa dilihat dari cara dia berlalu lintas. Kalau saat berlalu lintas itu sembrono, di lampu merah baru 1 detik sudah menekan klakson, atau tidak mau kalah di jalan, tidak memberi kesempatan pada orang lain, mengambil jalur orang seenaknya, itu bisa dinilai karakter bangsa dari cara berlalu lintas seperti itu. Nah, saya insya Allah sampai hari ini masih termasuk orang yang insya Allah taat berlalu lintas. Dan coba kita tanyakan pada diri kita sendiri semua, apakah pada saat tidak ada polisi di traffic light misalnya, kita akan menerobos lampu merah jam 2 pagi misalnya, jam 2 pagi kita berkendaraan, naik kendaraan pribadi, lampu merah, belum kuning-kuning saja tapi masih ada lampu merah, apakah kita berhenti atau tidak? Kalau kita masih menerobos lampu merah di jam 2 pagi, tanyakan lagi pada diri kita termasuk karakter manusia yang seperti apa. Jadi saya kira itu. Kemudian selanjutnya, satu lagi poin penting, maafkan saya kalau saya tidak bisa menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan secara terstruktur, karena memang saya belum cukup waktu hari ini untuk menyiapkan apa yang ingin saya sampaikan karena kesibukan yang luar biasa. Mulai dari pagi ada pertemuan di Sultan Hotel dengan KIP, kemudian sore hari ikut membantu adik-adik untuk mempersiapkan acara ini di rumah ini, dan sebagainya, masih ada jamuan-jamuan, pertemuan dan sebagainya. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa saya termasuk salah satu kandidat independen yang tidak hadir dalam pertemuan di Hermes Hotel pada hari Minggu yang lalu, walaupun semua calon independen mendapatkan undangan. Bukan karena saya tidak menghargai pihak yang mengundang, saya sangat menghargai undangan tersebut, namun keputusan itu kami ambil karena memang saya tidak ingin semakin memperuncing persoalan atau konflik yang sedang terjadi dalam Pilkada Aceh kali ini. Kita ketahui bersama sudah ada blok partai politik yang punya petisi untuk penundaan pilkada dan bahkan mengancam boikot untuk tidak ikut dalam pilkada kali ini. Lalu kelompok independen juga membuat gerakan yang sama, dan saya sebagai salah satu calon independen sangat menghargai itu. Saya merasa senasib dengan calon independen yang lain, tapi saya tidak ingin kita semakin mengkotak-kotakkan diri. Maka pada malam hari ini adalah kelanjutan dari sikap kami. Walaupun banyak juga pihak yang mengatakan, oh, Irwan Johan itu seorang safe player, Irwan Johan cari aman, Irwan Johan tidak mau berkonflik, tidak mau memihak salah satu karena dia seorang safe player, sama seperti SBY katanya. Lalu saya tidak menjawab statement itu, tuduhan itu. Saya hanya menjawab dalam hati saja, kalau seandainya memang kita tidak punya musuh, kenapa harus cari musuh? Kalau kita memang merasa bahwa kita tidak perlu berkonflik, kenapa harus menciptakan konflik? Nah, saya kira itu sikap saya pada hari ini. Dan mungkin ada teman-teman atau hadirin sekalian yang juga belum tahu bahwa kandidat wali kota Banda Aceh itu adalah untuk independen ada 2 pasangan, yaitu saya sendiri dengan wakil saya Bapak Tengku Alamsyah. Kemudian ada pasangan Zulmai Fikar dan juga Ibu Lindawati. Dan Zulmai Fikar hari ini tidak bisa hadir karena masih berada di Jakarta, dan tadi wakilnya juga hadir ke sini, Ibu Lindawati bersama suami dan keluarga, bahkan bersama tim suksesnya, dan saya hargai kesediaan mereka untuk hadir. Kemudian kita juga mengundang calon-calon independen yang lain, termasuk dari yang tidak lolos verifikasi kemarin, tidak lolos administrasi juga kita undang. Kemudian dari calon Bupati Benar Meriah juga kita undang, tapi tidak bisa hadir. Yang hadir adalah beberapa anggota tim sesnya. Dari calon Bupati Singkil juga kita undang, yang hadir juga adalah rekan-rekan beliau karena beliau sedang berada di Singkil. Jadi memang kita harapkan tidak perlu kita harus berkonflik dalam pilkada ini. Artinya siapapun yang menang atau siapapun
yang menjadi pilihan rakyat, kita harus siap menerima kenyataan itu. Kalaupun seandainya rakyat memilih Pak Zulmay Fikar sebagai wali kota Banda Aceh, saya siap mengaku kalah dan saya siap bekerja sama untuk sama-sama membangun kota Banda Aceh ini. Ataupun dari calon parpol misalnya, itu ada Pak Mawardi Nurdin dan Ibu Iliza mungkin, dan Pak Aminullah Usman bersama Tengku Muhiban mungkin, dan saya juga mengundang tim ses dari Pak Aminullah, bahkan kita juga kirimkan undangan ke DPD Partai Demokrat untuk hadir pada malam hari ini. Artinya bagi saya tidak perlu pilkada ini harus mengorbankan rakyat banyak. Artinya kalau seandainya memang independen tidak dibolehkan, detik ini juga saya menyatakan mundur dari pencalonan ini. Dan apabila pilkada ini ditunda, kita siap mengikuti peraturan. Dan apabila pilkada ini tetap dijalankan tepat waktu, dan kita juga siap untuk menjalankan pilkada ini tepat waktu. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon kehadiran dari wakil saya Tengku Alamsyah untuk ke depan, karena malam hari ini insya Allah akan kita akhiri dengan deklarasi dari rumah persaudaraan ini. Dan selanjutnya saya minta kepada wakil saya Tengku Alamsyah untuk menyampaikan doa agar apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dan tak lupa saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk hadir dan dalam keadaan sehat. Dan satu yang terpenting, pada malam hari ini Allah berkenan untuk tidak menurunkan hujan di tempat kita, sehingga acara tetap terlaksana dengan lancar. Saya kira itu. Dan kepada para hadirin sekalian, terutama Bang Saifuddin Bantasyam, Bang Risman Ar-Rahman, Kak Asia Huzia, Oki Rahman Aktiba, kemudian juga Bang Apaka Oi, Muhazir M. Salda, Bang Banta Syarial, Aki Koki Siong, dan juga tadi ada beberapa orang yang mungkin saya lupa, Pak Jafar Ahmad, Bang Azari Ayub, dan juga rekan-rekan dari Tikar Pandan yang hari ini telah berbaik hati meminjamkan podium ini untuk acara ini. Dan kepada adik-adik, mungkin sebelum kita akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih atas bantuannya, dukungannya, dan kepada semua yang terutama adalah rekan-rekan dari Kompak, Komite Mahasiswa dan Pemuda Kota Banda Aceh yang telah melaksanakan acara ini dengan segala jerih payahnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Dengan ini saya resmikan, saya deklarasikan Rumah Persaudaraan Pilkada Aceh untuk tahun 2011. Dan kita harapkan kepada rekan-rekan sekalian semuanya nanti bisa tetap untuk hadir dalam undangan-undangan dalam acara-acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.